Pertama, puji Tuhan karena hari ini merupakan hari yang sangat spesial untuk Demokrat Papua Pegunungan. Kami bersyukur kepada Tuhan karena ada satu momen yang sangat penting dengan Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Jayawijaya. Dan momen ini yang sangat luar biasa, dengan momen ini kami hadir, dan itu merupakan satu awal atau langkah pertama sebelum 1000 langkah yang lain yang kami melangkah. Karena dengan adanya sistem pemilu legislatif dan juga pemilu atau pilkada, pemilihan presiden dengan pileg ini secara serentak, secara nasional. Dan memang lihat dari sudut pandang untung ruginya itu juga sangat positif, sehingga Demokrat melangkah terhadap 8 kabupaten yang ada di Provinsi Papua. Dan kami memulai sebagai Kabupaten Jayawijaya sebagai tuan rumah, di mana penghunian 8 kabupaten ada di sini. 8 kabupaten. Nah, itu satu fundamental ya. Dan di sini adalah satu kota untuk kota yang lain sebelum pemekaran Provinsi Papua Pegunungan. Di sini adalah merupakan satu strategi atau sentral. Kemudian yang kedua adalah di sini adalah hub, sehingga pemekaran provinsi sebagai ibu kota Kabupaten Jayawijaya, dan ini merupakan satu hal yang sangat penting dan fundamental. Langkah kerja-kerja politik hari ini sangat positif. Keberhasilan daripada Ketua DPC Demokrat Bapak Roni Elopere sebagai anak adat kepala suku, sebagai orang asli Lembah Balim yang memiliki integritas dan hak-hak dasar daripada tanah wilayah Lapago di dalamnya itu di Lembah Balim. Kami mempunyai PR yang lebih banyak yang sebelum tiba di sana. PR itu kita memulai hari ini. Saya bisa katakan secara resmi tidak mengurangi semangat daripada senior dan junior sebagai intelektual anak-anak Lembah Balim yang ada di sini. Saya bagian dari fundamentalnya daripada anak Lembah Balim, mengajak kemarin dengan kekosongan, ajak masuk di sini, berarti bukan masuk keluar atau masuk untuk hanya sementara waktu, tapi dia masuk terus. Sehingga saya hormat kepada intelektual yang lain. Kemudian adik-adik dan saudara-saudara saya, anak-anak Lembah Balim, dengan hak politik yang sama, partai politik dengan latar belakang, sebuah latar belakang yang fundamental. Saya ajak melakukan satu barisan yang menjadi kuat untuk memilih satu figur yang tunggal, supaya tidak terlalu banyak dengan
menyudutkan satu dengan yang lain, tapi rangkuman politik ini dan fokuskan satu. Ini bukan saya saja yang menyimpan sesuatu dari nurani yang paling dalam, saya salah satu, dan mewakili dari semua, dan terutama sisi masyarakat adat yang pemilik dusun yang ada sisi barat, timur, selatan, utara, dan Lembah Balim di tengahnya. Ibarat tunggu api dan 4 tiang dari sini. Dan ini harus kokoh. Resmi tadi saya melahirkan seorang figur yang harapan masa depan, yang jadi Bupati Jaya Wijaya. Karena di pidato saya tadi siang, bahwa yang merubah yang sulit sekalipun tahun 96 Pak David Hubi sebagai putra daerah pertama tanah Papua yang kami rubah, sehingga arwah atau nuansa politik saat itu, roh politik saat itu sampai hari ini ada. Maka tidak ada masalah kita tidak lihat ke belakang, karena itu sudah berlalu. Dalam firman Tuhan mengatakan bahwa yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi saya kembali lagi sampaikan sebagai anak dusun Lembah Balim, jangan lihat yang ke belakang, tapi kita rakit politik yang sesungguhnya yang baru mulai hari ini. Sehingga Roni nanti kita bawa jadi Bupati Jaya Wijaya. Soal nanti partainya itu belum, itu pasti saja ada beberapa teman-teman nanti akan pesimis. Nanti kita menang legislatif dulu. Kami berbicara iman. Kami berbicara iman. Jadi soal menang 2024 legislatif ada di tangan Tuhan, kemudian kewenangan itu ada di tangan mereka. Masyarakat Lembah Balim mewakili yang hadir tadi masa banyak, saya mengulas tadi. Saya sampaikan kepada mereka, seizin mereka, sehingga saya sebagai simbol hamba Tuhan bukan, sebelumnya itu saya pakaikan mahkota. Sangat tahu bahwa apa pikiran Tuhan. Karena mengangkat seseorang pemimpin yang seperti kita punya impiannya akan jadi kenyataan hari besok. Ini adalah dalam rancangan Tuhan. Tuhan sudah ditentukan sebelum dunia ini jadi, ingat ya. Ini hal yang fundamental. Jadi saudara Roni, Bapak Roni, anak Roni, Tuhan sudah tentukan. Maka hari ini saya secara resmi di panggung bahwa Roni lahir sebagai bupati. Supaya hal itu tersebar sudut-sudutnya Lembah Balim. Sudut-sudutnya yang orang menghuni dengan hak suara 2024 yang ada di Lembah Balim. Dan saya sudah sosialisasikan selebar-lebarnya, sedalam-dalamnya dengan nurani yang paling dalam ke akar rumput, agar beliau punya power daripada pemimpin hari esok punya harapan. Lalu dengan satu paket yang sama nanti akan gubernur. Jadi di sini punya hak yang sama.
saya tidak bisa meremehkan sedikit pun dengan hak politik yang sama kawan-kawan yang lain. Ada beberapa tokoh-tokoh yang saya tidak sebut di sini punya hak politik yang sama. Saya juga punya hak politik yang sama sebagai anak yang lahir Lembah Baliem. Ini. Dan hak wilayah Lapago. Wilayah Lapago. Kemudian juga hak politik Papua Pegunungan dengan provinsi baru ini. Provinsi baru ini kita melangkah mau masuk mendirikan sebuah rumah ini adalah memiliki masing-masing punya desainnya. Desain rumah. Jadi saya punya rumah dengan model seperti apa saya bangun ada pada saya. Ada pada saya. Jadi karena rumah itu akan jadi kuat tergantung pada desainnya. Maka saya desain hari ini. Saya mau rakit ke sana, jadi mulai fondasi yang sedang desain hari ini. Mulai dari Jayawijaya, besok akan ke Lani Jaya, ke Tolikara, ke Mambramo Tengah, ke Yalimo, ke Pegunungan Bintang, ke Nduga, sampai dengan terakhirnya Yahukimo. Saya bikin desain. Sehingga saya tadi sampaikan bahwa saya punya modelnya sendiri. Saya tidak bisa jadi mereka, mereka tidak bisa jadi saya. Nah, itu soal elit politik saling sudut menyudutkan. Hal biasa, tapi kami tidak mau karena sahabat yang baik. Maka mereka juga saya disebut sahabat mereka yang baik. Karena tidak ada alasan. Itu harus kemas dia, kemudian pelihara ini. Pelihara. Kami orang yang model tidak bisa senggol satu dengan yang lain. Itu benci. Karena kita bukan itu tujuannya. Kami punya tujuan utama adalah bagaimana tiba dengan waktunya yang tepat. Yang dimana Tuhan menyiapkan hadiah untuk kami. Jadi tidak boleh kompromi, tidak boleh diajak lihat kiri dan kanan, itu soal waktu. Nanti kami terlambat. Sehingga kita harus masuk ke sana itu. Sehingga kami tidak mau itu kriteria kita sendiri. Dengan sebuah model yang kita buat itu kriterianya. Sehingga kalau soal masuk dari rumah, yaitu adalah rumah besar Papua Pegunungan, ini jangan tanya Anda dari mana, atau Anda orang asing atau tidak, semua hak politik sama. Saya kembali lagi ulaskan ini. Jadi kita sekarang rumah bentuk apa yang nanti akan kita rakitkan sampai jadi. Hari ini rumah itu yang kita masuk. Kalau rumah ini akan masuk terus, memangnya kami kemana jadi? Memangnya kami kemana? Yang punya rumah kok kita. Rumah itu masuk terus. Bukan masuk untuk keluar. Bukan masuk untuk keluar. Masuk terus. Itu pernyataan sebagai hak kesulungan daripada anak Lapago wilayah dengan anak Provinsi Papua Pegunungan. Saya sampaikan terima kasih kepada semua masyarakat yang ada. Partisipasi aktif, meresponi dengan langkah politik awal hari ini. Itu hal yang sangat positif menuju untuk hari esok. Dengan memiliki peta kemenangan yang cukup menjanjikan untuk kami. Dan ini bertahan dan membangun
komunikasi politik di semua 8 kabupaten ini agar benar-benar mendirikan rumah politik, rumah besar di Provinsi Papua ini, Papua Pegunungan ini. Kami sekali lagi sampaikan terima kasih. Memang belum ada waktunya untuk munculkan sebagai figur calon gubernur, belum waktu ke sana. Tapi kami tetap pandangan bahwa apa salahnya kalau hari ini kita melangkah dengan nomenklatur daripada figur politik akan calon gubernur Provinsi Papua. Dan terima kasih untuk semua elemen yang ada, termasuk gereja-gereja sebagai pendoa utama, hal yang fundamental, karena kekuatan doa lah yang akan kami melewati politik sesulit bagaimanapun. Hari ini terbukti Tuhan memberi cuaca yang sangat luar biasa, acara yang sangat profesional yang disiapkan oleh Bapak Ketua DPC sebagai calon Bupati Jayapura, dan semua pihak-pihak kompeten yang punya peran yang sangat besar tanpa pamrih yang mereka siapkan acara. Saya sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua Pegunungan sampaikan terima kasih dan terima kasih untuk semua ini. Dan terima kasih semua masyarakat dan semua ikatan-ikatan keluarga besar, baik itu masyarakat non-Papua, non-Lapago yang ada di sini. Terutama juga lahir besar Wamena. Anda sebagai orang pesisir yang punya andil di sini, lahirnya di sini. Anda sebagai orang yang non-Papua tapi lahirnya di sini. Saya sekali lagi dengan hati yang paling tulus menyampaikan terima kasih. Mari besok kita akan sama-sama rakit rumah kita, rumah besar ini. Dan rumah kita, rumah Jayapura ini. Dan saya sampaikan terima kasih generasi muda. Generasi muda harapan gereja dan harapan bangsa yang ada di tanah Lapago ini. Saya sampaikan terima kasih karena suksesnya acara hari ini menjadi perenungan yang sangat besar untuk hari esok yang lebih sempurna lagi. Dan di sini kembali ada di rumah sendiri. Kemudian tadi ada beberapa hal yang menjadi pergumulan yang kita harus lakukan. Ada beberapa hal yang sudah terlalu banyak yang pendahulu ini. Yang baik itu bupati-bupati yang sudah lewat sampai dengan sekarang mau lewat, mereka sudah bangun yang terlalu banyak. Jadi kita akan benahi yang belum yang mereka bangun. Dengan Bapak Roni besok Tuhan sudah tetapkan akan jadi bupati, nanti akan lebih banyak hal yang belum benahi itu. Dan saya hanya sebagai senior satu sisi umur, sehingga jadi mentor untuk dia sebelum ke kabupaten-kabupaten yang lain. Dan kami juluki sekali lagi, perlu Papua Pegunungan tahu bahwa kami punya filosofi tersendiri, jaga umat. Saya hadir akan jaga umat. Karena soal jaga umat sudah pernah lakukan 10 tahun di Waukimo. Sudah tahu jaga umat. Maka di Jayapura, di 8 kabupaten Provinsi Papua Pegunungan, jaga umat. Kalau jaga umat itu sama saja saya ambil hatinya Tuhan. Itu hati Tuhan itu. Karena kita berasal dari Tuhan. Itu melalui kasih. Kasih itu Tuhan memberi tanpa pamrih. Kami memberi apa sama Tuhan?
Karena dengan kasihnya itu dia turun di sini. Maka kita ambil itu, kami memberi kasih kepada suku-suku yang lain. Jadi kalau ini abaikan, saya sekali lagi malam ini sampaikan, bahwa ini abaikan, bahwa itu rugi sendiri. Jadi kami siap untuk mengamankan, kami siap jaga, yang dari lahir sampai dengan ke liang kubur. Kami jaga. Saya tadi pernyataan keras, bahwa roh-roh teritorial yang ada di gunung ini, seakan-akan itu kuasa dia ada, sedangkan kuasa itu Tuhan sudah melemahkan sampai dengan matikan dan kalahkan sampai di atas kayu salib itu. Kan ada, kau pindah dari tempat ini. Itu berarti saranggul semua manusia. Karena darah di tempat ini berbicara. Jadi kita akan sama-sama, pihak-pihak keamanan, pihak-pihak masyarakat, HND Tolan, yang ada di Lembah Balim maupun juga Provinsi Papua Pegunungan, dan beberapa kabupaten yang ada. Benar-benar rumah ini kita rancang dia baik. Maka rumah ini hadirkan Tuhan. Karena tempat ini adalah Tuhan ada. Kalau berdasarkan dengan ini, maka satu hal yang paling terakhir yang saya sampaikan di sini adalah soal politik demokrat dengan kita menuju ke kepentingan masyarakat tidak bisa pisahkan dari Kristus yang ada di dalam. Tidak boleh. Kalau dengan teori politik dari luar bilang bahwa antara politik dengan politik partai atau politik orang dengan gereja atau ini dipisahkan. Itu soal mungkin gereja, tapi politik itu hikmat. Politik itu dia hikmat. Dia hikmat. Jadi dengan hikmat dia bisa membuat sesuatu akan tiba sesuai dengan pikirannya Tuhan. Saya mau jelaskan di sini. Orang yang latar belakang di dalam Alkitab tercatat ini, latar belakang orang yang pemimpin berhasil, hanya dua saja. Pemimpin tidak berhasil, pemimpin yang tidak sesuai dengan pikiran Allah. Tapi pemimpin yang pernah ada di situ bukan hanya teologi, bukan. Pemimpin yang latar belakang tukang kayu, pemimpin latar belakang ternak, pemimpin latar belakang petani, pemimpin latar belakang politikus, pemimpin latar belakang ekonomi, dan lain sebagainya. Hanya satu saja pemimpin itu benar-benar mengikat dan sudah registrasi dengan kalau sekarang dengan perjanjian baru registrasi itu darah Kristus sebagai meteraikan. Kalau itu berarti saya tadi sampaikan bahwa Anda sebagai jadi anggota DPR, DPRP, DPR RI, bupati dan wakil bupati, gubernur dan wakil gubernur harus masuk dalam kemasan ini. Nah disitulah yang nanti akan berhasil. Kita tidak bisa merubah wajah situasi atau situasi sekarang ini jadi merubah. Kita bukan malaikat atau 100%, tapi tekan dia. Grafik ini dia akan tambah naik. Tapi kita tekan dia. Tekan dia terus sampai dengan harus ini. Supaya negara nyaman, masyarakat lebih aman lagi. Lebih nyaman lagi. Jadi kita hadirkan kasih satu dengan yang lain ini. Karena itu berasal dari Tuhan. Dan ini kerja-kerja yang tadi saya bilang bahwa jaga umat di Provinsi Papua Pegunungan. Pembangunan itu dengan sendirinya akan jadi. Karena itu anggaran sudah diatur oleh pusat. Kok lakukan ini, sektor ini, sektor ini, sektor ini, sektor ini. Bukan, pembangunan itu yang lebih mengutamakan. Tapi membangun manusia, membentuk karakter mereka ini yang lebih penting. Jadi itulah yang merupakan suatu gagasan atau pikiran yang menyimpan dan langkah awal yang kita memulai di sini. Dan memang kemarin sudah banyak yang kita lakukan, tapi hari ini termasuk lahirlah satu figur. Nanti akan kita
turun ke 7 kabupaten lagi akan kita munculkan figur-figur yang lain. Figur yang di dalam partai sendiri atau di luar, yang penting lihat figur yang disukai oleh masyarakat dan figur yang disiapkan oleh Tuhan. Dengan demikian saya sampaikan terima kasih untuk semuanya ini. Tuhan berkati.